Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Shah dengan NIM 24210207. Uh, Hari ini saya akan membahas beberapa tentang masalah tugas project AI robotik, yaitu tentang menjelaskan 4 algoritma jaringan saraf Tier 1 atau JST. Itu yang pertama, MC Coulomb Pitch atau MCPC. Di sini membahas tentang beberapa algoritma ini. Ini ada beberapa namanya sejarah yang mana MCPC ini diperkenalkan oleh Warren MC Coulomb, seorang neurofisiolog, dan Walter Pitts, seorang logikawan pada tahun 1943. Jadi model ini merupakan pemodelan yang mana matematis pertama dari neuron biologis dan meletakkan batu pertama bagi perkembangan kecerdasan buatan AI serta jaringan syaraf Tier 1. Jadi berbicara masalah tentang algoritma ini itu misalnya di MCPC ini itu terdapat beberapa kegunaan. Salah satunya digunakan untuk memodelkan fungsi-fungsi logika dasar seperti misalnya fungsi AND, terus OR, terus NOT. Terus yang kedua itu sebagai model teoritis dasar untuk memahami bagaimana kami udah siap. Kombinasi input biner dapat menghasilkan output biner tertentu berdasarkan nilai ambang batas atau namanya threshold. Terus di sini dijelaskan juga itu ada beberapa cara untuk menghitung MC Coulomb Pitts ini menggunakan itu input biner 0 atau 1 dan bobot weight yang bernilai tetap biasanya 1 plus 1 untuk input eksitator atau positif dan tidak terhingga negatif. Untuk input inhibitor atau negatif ini itu biasanya menggunakan yang namanya kombinasi linier, hitung total input pertimbang. Terus ada namanya fungsi aktivitas menggunakan fungsi hard limit atau kondisional berdasarkan nilai ambang batas 0. Jadi itu ada dua lagi, yaitu pembahasannya itu dua jaringan Hebb atau Hebbian learning. Di sini pun algoritma kedua ini ada juga namanya jaringan Hebb atau Hebbian learning. Di sini juga menyangkut ada beberapa sejarah juga. Yang pertama, ini diusulkan oleh Donald Hebb pada tahun 1949 dalam bukunya The Organization of Behavior. Prinsip dasarnya sering diringkas dengan kalimat neurons that fire together, wire together. Neuron yang menyalakan bersamaan akan terikat bersama. Jadi di sini ada kegunaan juga yang mana algoritma Hebbian learning ini merupakan algoritma yang berguna untuk pembelajaran tanpa pengawasan yang paling awal. Terus yang kedua digunakan untuk pengenalan pola sederhana dan asosiasi linier antar data. Jadi cara menghitungnya juga ada beberapa cara. Yang pertama itu inisialisasi atau semua bobot W dan biasa B diatur ke 0. Terus cara menghitungnya juga ada namanya pembaharuan bobot dan bias. Untuk setiap pola di input itu XI dan target I dilakukan.
Jadi terus yang ketiga ada namanya algoritma perceptron. Ada sejarahnya juga, yang mana sejarahnya ini perceptron ini dikembangkan oleh Frank Rosenblatt, yang mana pada tahun 1958 ini perceptron ini membawa revolusi besar karena memperkenalkan metode pembelajaran terbimbing supervised learning yang secara otomatis dapat menyesuaikan bobotnya sendiri untuk meminimalkan kesalahan atau error. Jadi kegunaannya di sini satu itu digunakan untuk klasifikasi linear, memisahkan dua kelas data yang dapat dipisahkan oleh sebuah garis lurus. Terus yang kedua di sini ada namanya banyak diterapkan pada masalah klasifikasi pola visual atau teks yang bersifat linearity separable. Jadi cara menghitungnya itu ada namanya net N I1 XI WI plus B. Terus yang kedua ada namanya fungsi aktivitas yang mana menggunakan fungsi in atau stand. Terus yang ketiga itu ada namanya pembaruan bobot jika terjadi error. Jika output Y tidak sama dengan target, maka bobot diperbarui menggunakan laju pembelajaran learning rate. Jadi ada beberapa rumusnya, ya salah satunya WI ini baru, sedangkan WI ini lama sama dengan WI lama plus WI. Jadi algoritma yang keempat itu namanya ada back propagation atau propagasi balik. Ini juga memiliki sejarah, meskipun prinsipnya itu ditemukan lebih awal. Algoritma ini dipopulerkan untuk JST oleh David Rumelhart, yang mana Geoffrey Hinton dan Ronald Williams pada tahun 1986. Itu kehadiran backpropagation berhasil mengatasi keterbatasan propagation yang tidak bisa menyelesaikan masalah non-linear seperti fungsi XOR dan kegunaannya ini merupakan tulang punggung dari deep learning modern saat ini. Terus yang kedua kegunaannya itu digunakan untuk melatih jaringan syaraf multilapis atau multilayer precision untuk menyelesaikan masalah prediksi, klasifikasi kompleks, pengenalan wajah hingga pemrosesan bahasa alami atau NLP. Jadi cara menghitungnya itu ada beberapa cara. Yang pertama ada namanya phase maju atau forward propagation, ada namanya phase mundur backward propagation. Itu ada beberapa fitur juga, error ditelusuri kembali dari lapisan output menuju lapisan tersembunyi menggunakan aturan rantai kalkulus, hitung gradien, terus perbaharui bobot dan metode gradient descent agar nilai error di literasi berikutnya semakin mengecil. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.